Malam itu, tubuh Palen demam, panas tinggi. Ia tampak menggigil dan kesakitan. Rapki sampai kalang kabut melihatnya. Berkali-kali ia menempelkan tangannya ke dahi dan leher Palen. "Kau kenapa, Pal?" tanya Rafki panik. Ia hilir mudik di kamar hotel. "Kepalamu harus dikompres," ucapnya lagi. Rafki membuka lemari es, tapi tidak ada es batu di sana. Ia beralih ke meja di samping tempat tidur, mengangkat gagang telepon dengan bingung. "Aku panggilkan dokter ya?" Tapi ia meletakkan kembali gagang telepon karena dalam benaknya terlintas jalan keluar yang lebih baik. "Atau kita pergi ke rumah sakit terdekat sekarang?" ucapnya lagi. "Tidak usah, Rap," sergah Palen lemah, menggapai-gapai memanggil Rafki untuk mendekat. "Ini sudah biasa," lanjutnya. "Sudah biasa katamu?" Kaki Rafki terperanjat. "Kau demam, Pal. Sebentar lagi kau bisa kejang-kejang dan tak sadarkan diri," lanjutnya. "Tolong ambilkan saja kotak obat di dalam koperku, Raf," ucap Palen. Palen menunjuk ke sudut kamar. Dengan linglung, Rafki berjalan mengikuti arah yang ditunjuk Palen. Di sebelah sofa, di dekat lemari pakaian, ia segera membongkar koper Palen, menemukan kotak medis di sana, membukanya dengan hati-hati, dan gerakannya mengejang, terperangah melihat isinya. Jarum-jarum suntik, tabung-tabung kecil berisi cairan, pil-pil obat. Rafki tertegun dengan hati gentar. Biasanya, ia hanya melihat alat-alat seperti ini di ruang praktek dokter, di klinik, di rumah sakit. Seperti terbang melayang, ia membawa kotak medis itu menuju ranjang Palen. Apa semua ini, Val?" gemetar Rafki bertanya. Setelah otaknya tak mampu lagi menemukan logika. "Apa yang terjadi dengan dirimu?" tanyanya. Dengan sisa tenaganya, Palen membuka segel plastik jarum suntik yang baru, menancapkan jarum itu ke sebuah tabung mungil berisi cairan obat. Jarum itu mengisap seluruh isinya. Perlahan ia meraih tangan Rafki, menyerahkan jarum suntik itu kepadanya. "Tolong aku, Raf." Ia menatap Rafki dengan cahaya yang pudar di matanya. "Suntikan insulin ini ke lenganku. Hanya suntikan ini yang bisa membuatku bertahan hidup. Kalau aku terlalu capek dan kadar gula di tubuhku naik," lanjut Palen lagi. Palen menunjukkan bagian di lengannya, lalu membimbing tangan Rafki untuk memegangnya. Rafki mengirimkan penolakan melalui sorot matanya. Tapi sekali lagi, Palen mengangguk perlahan untuk meyakinkan. Rafki harus bertempur mengalahkan kebimbangan di dalam dirinya. Akhirnya, dengan tangan bergetar hebat, ia menyuntikkan obat itu ke dalam tubuh Palen. Setetes demi setetes, seperti gerimis yang membasahi tanah sekarat, seperti embun yang membebaskan rumput dahaga. Palen memejamkan matanya kuat-kuat, menahan sakit yang tak tertahankan, merasakan obat itu merasuk ke dalam tubuhnya. Palen terkulai tak berdaya, seperti tangkai muda yang merunduk layu, kering sebelum berbunga. Jarum suntik terlepas dari tangan Rafki, jatuh berdenting ke lantai. Rafki tak peduli, hanya Palen yang menyita perhatiannya. Gugup bercampur risau, ia meraih kepala Palen ke dalam dekapannya. "Maafkan aku, Val," bisiknya sedih. "Aku tidak tahu kau mengidap diabetes. Kalau saja sejak pertama aku tahu, aku tidak akan menantangmu olahraga terlalu keras. Aku hanya ingin kau menjadi laki-laki yang kuat," lanjutnya lagi. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Rafki memeluk seorang lelaki.
Ia merasakan sensasi aneh menjalari dadanya. Ganjil, tapi nikmat. Tidak, tanpa sadar, aku memetik gemetar. Tubuhku panas dingin. Tidak bisa begini. Aku tak mungkin menceritakan adegan ini. Lanjutku. Di ruang tengah apartemen Rafki, suaraku berpacu dengan bunyi blender di dapur. Rafki muncul membawakan jus stroberi. Apa kau ingin memalsukan kenyataan? Dengus Rafki dingin. Jangan pernah menyembunyikan sejarah, karena suatu hari kebenaran akan terbongkar juga, lanjut Rafki. Tapi, lanjutku tercekat. Apakah pembaca harus tahu mengenai kejadian malam itu? Dengan penjabaran yang terperinci? Tanyaku. Coba pahami aku. Desa Rafki menghela napas. Kita menuliskan semua ini supaya orang lain bisa memetik pelajaran berharga dari cerita ini, bukan? Ucap Rafki. Mengapa? Untuk apa? Tatapanku terkurung dalam mata Rafki. Permata yang mudah pecah. Seperti itulah Rafki menjaga Palen. Sejak malam itu, hari-hari selanjutnya menjadi cakrawala tempat memintal benang perasaan. Rafki seperti benteng kokoh yang memberikan perlindungan bagi Palen. Menepis semua mara bahaya yang datang mendekat. Merangkul pundak Palen saat menyeberang jalan. Mengajaknya duduk istirahat setiap Palen tampak kelelahan. Mengulurkan sapu tangan ketika Palen berkeringat. Palen meringkuk aman di dalam benteng yang diciptakan Rafki. Menggantungkan seluruh hidupnya kepada sang pahlawan. Mereka menjelajahi objek-objek wisata di Bangkok seperti sepasang merpati yang saling terikat kakinya. Tak pernah terpisahkan. Palen melekat rapuh di sisi Rafki yang perkasa. Waktu seolah tak pernah cukup lagi bagi mereka berdua. Seandainya waktu berjalan di tempat, matahari tak perlu terbirit di sepak senja. Tapi setiap awal selalu harus berakhir. Aktivitas sepanjang hari harus kembali terdampar di tempat tidur. Tunduk pada siklus alam, meski semangat masih menyala. Naik ke peraduan dengan mata terjaga adalah saat yang menyiksa. Berbaring di ranjang tanpa suara, kesunyian menjadi lagu sentimental yang menggerogoti kalbu. Dan malam yang padam menyulut gairah di hati yang remuk redam. Semua berawal dari tatapan. Rafki menoleh menghadap Palen yang tergolek di sisinya. Hanya ingin memastikan bahwa penyakitnya tidak kambuh lagi. Saat itu pun, Palen sedang menatap Rafki. Pertemuan dua pasang mata, pertautan dua hati, tak disengaja, tapi diinginkan terjadi. Belum pernah Rafki melihat mata seindah itu. Mata yang berpendar karena kilauan cinta. Rafki terpesona dan hanyut, membiarkan dirinya terseret gelombang, entah dibawa kemana. Tatapan mendorong naluri untuk menyentuh. Palen menggerakkan tangannya untuk mengusap wajah Rafki. Perlahan, tipis, lembut, menunjukkan betapa ia memuja lelaki di hadapannya ini. Betapa ia tergila-gila padanya. Rafki membiarkan kemanapun jari Palen beranjak pergi, menelusuri wajahnya, merayap ke telinganya, turun ke lehernya, membelai lengannya, meremas dadanya. Seluruh bulu kuduk Rafki meremang. Ia mendesah mempelajari kenikmatan yang tak dikenalnya. Rafki termangu seperti pengembara yang tersesat. Hanya ada dua pilihan, berjalan terus
atau berhenti dan mati terbakar di gurun tandus. Dua tawaran yang sama-sama tidak memberikan harapan pasti. Rafki memilih yang pertama. Meski belum tentu akan berhasil menemukan mata air terdekat, namun ia yakin sekali keindahan yang dilihatnya di depan mata bukanlah fata morgana. Sekarang ia semakin mengerti mengapa hatinya berdesir sejak pertama kali melihat Palen. Wajahnya begitu jelita. Kulitnya bersinar seperti mutiara. Palen adalah lelaki terindah yang pernah ditemuinya. Kecantikan seorang perempuan terperangkap dalam tubuh lelaki Palen. Rafki meresapi seluruh getaran yang ditimbulkan oleh sentuhan Palen. Tahu-tahu sudah tak tersisa sehelai benang pun di badannya. Rafki tak ingat lagi kapan Palen menanggalkannya. Gerakan Palen demikian lembut dan halus, seperti seorang perempuan yang mengabdi dengan tulus dan rela. Belum pernah Rafki merasa dipuja dan disanjung seperti ini. Palen melambungkan Rafki ke suatu negeri yang belum pernah disinggahinya. Inikah nirwana? Jemari Palen menjadi kuas yang menggoreskan warna-warna cemerlang di atas kampas. Lidah Palen adalah gelombang pasang yang melumat pantai. Palen menelusuri sekujur lekuk tubuh Rafki yang perkasa tanpa terlewat. Mengisap habis segenap sari madu tubuh seorang laki-laki jantan tanpa tersisa. Mengecap keringatnya, menyesap ototnya, menghirup aroma tubuhnya. Palen menandai setiap pori dan bulu di kulit Rafki, mengesahkan menjadi hak dan miliknya, dan menyerahkan segalanya seperti tak cukup lagi untuk membuktikan pengorbanan. Rafki balas mencumbu Palen dengan gelora yang sama hebatnya, melebur semua yang mereka miliki, sukma dan raga. Keganasan Rafki bertemu dengan kelembutan Palen, seperti topan mengamuk yang bertemu dengan tiupan badai. Dahsyat, sekaligus indah, saling menggulung dan merampas, saling merejam dan mencabik. Hingga akhirnya mereka sama-sama pecah meledak, seperti gunung api yang menyemburkan laharnya. Tak ada yang menang atau kalah. Mereka sama-sama terkapar bermandi peluh, terengah-engah kehabisan napas, tapi tak ingin berhenti. Lahar masih panas menggelegak, belum semuanya dimuntahkan dari dalam kawah. Pagi-pagi sekali Rafki terjaga. Seperti ditampar mimpi buruk, ia melompat dari atas ranjang, menyibakkan selimut dengan kasar, mendorong dengan tegah kepala Palen yang masih terbaring tentram di dadanya. Palen tersentak bangun, tak mampu mencerna apa yang terjadi. Kepalanya masih berkabut mimpi. Ia hanya mendengar debum pintu kamar mandi yang tertutup. Rafki lenyap di sana. Lalu terdengar keran pancuran air yang dibuka keras-keras, dan bunyi hantaman yang kuat dan berulang-ulang. Di dalam sana, Rafki pasti sedang menonjok-nonjok tembok kamar mandi. Palen langsung terbeliak membuka mata, menegakkan punggungnya dengan siaga, mencium firasat bahaya. Ia duduk menyandar dengan tegang ke kepala tempat tidur. Tiba-tiba saja pintu kamar mandi terempas terbuka. Rafki menerobos keluar hanya berselubungkan handuk dari pinggang ke bawah, bertelanjang dada, seperti harimau yang terluka dan kini siap balik menerkam musuhnya. Rambut Rafki berantakan dan basah kuyup. Air menetes-netes dari kepala turun ke dadanya, seperti habis membersihkan tubuhnya dari sesuatu yang menodai. Tapi noda itu sudah terlanjur bersarang di sana, tak bisa lenyap meski telah digosok-gosok. Matanya menatap Palen setajam pedang samurai. Kau sengaja menjebakku. Hardiknya menggelegar, seperti petir meledak di siang hari yang terik. Kau menjeratku, ucapnya lagi. Dengan jari gemetar, Palen mencengkram spray sampai kusut. Aku tak pernah melakukannya sebelumnya, Raf. Cetus Palen ketakutan. Dengan siapapun, sungguh
kau yang pertama, lanjutnya. Sepengalaman itu kau bilang yang pertama. Rafki mengejek sadis. Hebat sekali. Cinta adalah naluri, Raf. Raung Palen pilu. Kita tidak perlu belajar lebih dulu untuk memahaminya. Lanjut Palen. Jangan berlagak lugu, padahal sudah tak terhitung lagi laki-laki yang menjadi korbanmu. Ucap Rafki kasar. Belum pernah ada laki-laki lain dalam hidupku, Raf. Bisik Palen pedih. Hanya kau, lanjutnya. Kau berpura-pura sebagai lelaki normal. Rafki mengepalkan tinju dengan geram. Mengajakku menginap di sini, berbaik hati menemaniku berkeliling Bangkok. Padahal semua itu hanya sandiwara murahan. Kau hanya ingin meniduriku. Ucap Rafki. Sungguh, Raf, Petit Valen hampir menangis. Aku tak pernah merencanakan semua ini. Aku betul-betul tak menyangka peristiwa ini terjadi. Lanjut Valen. Alasanmu saja. Maki Rafki dengan gigi gemeletup. Setelah kau memperoleh semua yang kau inginkan, kau puas kan sekarang? Sejak pertama kau memang sudah mengincarku. Ucap Rafki. Tapi Raf, sergah Valen gundah. Bukankah tadi malam kita sama-sama menginginkannya? Lanjut Valen bertanya. Sialan, bangsat. Damprat Rafki kasar sambil meludah ke lantai. Belum pernah ia terlihat sebrutal itu. Lu pikir gue gay? Gue laki-laki normal tau? Ucapnya lagi. Rafki masih meracau mengumpat-ngumpat sambil berpakaian sembarangan, mengenakan kaos dan celana jeans dengan terburu-buru. Ia membereskan barang-barangnya lalu menjajalkan begitu saja ke dalam tas ranselnya. Selanjutnya ia menerjang ke arah pintu keluar dengan emosi memuncak. Seperti ketakutan terjangkit wabah penyakit menular yang menjalar di kamar itu. Sambil menendang semua benda yang menghalangi kakinya, Rafki pergi begitu saja meninggalkan Valen, tanpa pernah menoleh lagi. Kursi terjungkal, meja terbalik, lampu hias terguling. Dunia Palen porak-poranda hanya dalam satu malam. Rafki pergi memanggul ransel di panggungnya. Naik turun bus, keluar masuk Skytrain tanpa arah dan tujuan. Ia meradang, dendam, marah, merasa telah dijebak ke dalam perangkap Palen. Ia telah diperkosa, ia telah digagahi. Palen telah merenggut kejantanannya sebagai lelaki sejati. Belum pernah Rafki merasa begitu jijik dengan dirinya sendiri. Bercinta dengan sesama lelaki. Gila sekali. Tak pernah sekalipun terbersit dalam pikirannya. Seringkali terjadi seorang lelaki tergiur mengagumi kesempurnaan fisik sesama lelaki. Lelaki bisa merasa tergetar terhadap lelaki lain, tapi bukan bagi Rafki. Begitu banyak lelaki berkelebat setiap hari. Rafki tak pernah menghitung. Lagi pula, ia tidak peduli. Ia tak pernah berminat memperhatikan laki-laki. Laki-laki tak pernah memikat bagi mata Rafki. Rafki masih menyukai perempuan. Perempuan masih sangat menarik untuk dilewatkan begitu saja. Kalaupun sudah tidak ada lagi perempuan di muka bumi ini, Rafki juga tidak sudi melirik laki-laki. Bukankah Tuhan menciptakan laki-laki berpasangan dengan perempuan? Perempuan dengan segala keindahan yang melekat. Perempuan bisa mempersembahkan neraka sekaligus surga. Dan Rafki belum pernah jerah untuk berkencan dengan perempuan. Perempuan silih berganti datang dan pergi dalam kehidupan Rafki. Putus dengan yang satu perempuan, yang lain sudah antri menawarkan diri. Rafki pindah dari satu pelukan ke pelukan perempuan yang lain, hingga ia bertemu Rea, perempuan cantik dan seksi yang masih menjadi pacarnya sampai sekarang. Ia merasa sangat normal sebagai laki-laki. Jadi mengapa peristiwa terkutuk itu terjadi semalam? Mengapa ia bisa bercinta dengan laki-laki?
Betulkah hanya kecelakaan semata? Khilaf belaka? Betulkah hanya karena Palen merangsangnya hingga Rafki lupa diri? Rafki termangu menatap keluar jendela Skytrain, menatap keindahan langit yang dinodai gedung-gedung menjulang. Betulkah hanya Valen yang menginginkan peristiwa itu terjadi? Betulkah Rafki tidak menikmatinya? Bukankah ia juga membalas semua yang dilakukan Valen kepadanya? Balas memeluk, balas mencium, balas memagut. Percintaan itu tidak berlangsung satu arah hanya dengan pemain tunggal, melainkan pertandingan penuh gairah dengan dua orang yang bermain seimbang. Dalam diri Valen, Rafki menemukan kecantikan perempuan yang berbaur begitu indahnya dengan ketampanan laki-laki. Barangkali karena itu, Rafki seolah terbius, karena ia melihat Valen sebagai lelaki terindah, sebagai seorang perempuan. Valen mempersembahkan petualangan cinta yang menggetarkan, perpaduan antara kelembutan rayuan perempuan dan kekuatan gairah laki-laki. Halus namun mencekam, membuat Rafki serasa terbang, mengerang-erang ketagihan, mengalami kenikmatan tiada banding, bahkan belum pernah diberikan oleh perempuan manapun yang pernah dikencani Rafki. Rafki meremas-remas rambutnya dengan gundah. Haruskah ia marah sedemikian rupa pada Palen? Haruskah ia menumpahkan semua kesalahan pada Palen? Bukankah ia juga membiarkan peristiwa itu terjadi? Kalau ia mau, bukankah ia bisa menolak Valen, menahan gerakannya sebelum mencumbu terlalu jauh? Rafki mencekram kaosnya, merasakan dadanya sesak. Tapi ia tidak melakukannya, bukan? Ia tidak meminta Valen menghentikan sentuhannya. Ia justru menikmati. Tidak adil jika ia hanya menyudutkan Valen. Jadi mengapa sekarang ia tega meninggalkan Valen? Valen sakit diabetes. Siapa yang akan merawatnya kalau penyakitnya kambuh? Kalau kadar gulanya naik, siapa yang akan mendekapnya kalau ia demam menggigil? Rafki mengepalkan tangannya kuat-kuat, meneguhkan hatinya. Tidak, aku harus keluar dari sirkuit yang berbahaya ini. Bukan hanya harga diriku sebagai taruhannya, tapi seluruh hidup dan kehormatanku. Rafki menjalani kehidupan yang normal selama ini. Ia anak kedua dari 3 bersaudara, kakak dan adiknya perempuan. Sebagai anak lelaki satu-satunya, sejak kecil, Rafki dididik untuk menjadi lelaki yang kuat dan tegar. Sejak kecil, Rafki sudah terbiasa menjaga dan melindungi kedua saudara perempuannya. Rafki dibentuk menjadi perisai keluarga. Perilaku Rafki tidak ada yang aneh, jauh dari penyimpangan. Seperti anak lelaki yang lain, Rafki energik dan aktif. Ia suka sekali berolahraga. Ia menyukai semua permainan yang menguras keringat dan tenaga. Sepak bola, basket, badminton, berenang. Sejak kecil ia juga rutin latihan bela diri, karate, taekwondo. Rafki memang tergila-gila dengan olahraga. Karena itu, tubuhnya tumbuh dengan pesat. Otot-ototnya berkembang dengan kuat. Kedua orang tuanya membanggakan Rafki sebagai anak lelaki yang dapat diandalkan. Gagah, tampan, cerdas, juga bintang kelas. Begitulah dambaan setiap orang tua kepada anak laki-laki. Jangan lahir jika hanya menjadi anak laki-laki yang memalukan. Meningkat dewasa, Rafki mulai memahami mengapa semua orang selalu menatapnya tanpa berkedip setiap kali ia berjalan melintas, perempuan maupun laki-laki. Rafki menyadari fisiknya menarik dan wajahnya di atas rata-rata. Ia menikmati menjadi pusat perhatian. Ia semakin keras berlatih di fitness center, bukan hanya untuk sehat,
tapi juga untuk mempertahankan keindahan tubuhnya. Perempuan mana yang tidak tergila-gila pada Rafki? Entah sudah berapa perempuan yang menjadi kekasihnya. Rata-rata hanya dipacari Rafki seumur musim. Rafki yang memutuskan hubungan, meninggalkan untuk mencari perempuan yang lebih segar dan cantik. Hanya dengan Rea, Rafki bisa pacaran lebih lama. Rea adalah gadis modern dengan penampilan trendy. Gaya busananya mengikuti mode terakhir dari luar negeri. Rambutnya menyibak-nyibak sebahu dengan ujung bergelombang, seperti Catherine Zeta-Jones dalam film Entrapment. Wajahnya pun boleh dibilang mirip dengan bintang pujaannya itu. Kecantikan yang berbaur dengan sensualitas. Mungkin karena Rea bukan hanya istimewa secara fisik, namun juga cerdas. Ia seorang interior designer. Pengetahuannya banyak. Rea bisa menjadi teman diskusi sekaligus lawan berdebat bagi Rafki. Ia bisa mengimbangi wawasan Rafki yang luas. Meski tampan rupawan, Rafki seorang kutu buku. Ia lebih suka membaca daripada keluyuran di mall. Ia lebih senang melahap buku daripada makan dan minum di pesta-pesta. Semua jenis buku dibaca Rafki. Teknologi, sosial, politik, budaya, bahkan sastra. Terutama karya pengarang luar negeri peraih Nobel. Ia beruntung bertemu Rea yang punya hobi dan minat sama. Mereka menjadi pasangan yang serasi. Selain sama-sama tampan dan cantik, mereka bisa saling menimpali pembicaraan masing-masing. Setiap kali mereka terlibat dalam suatu topik, perbincangan pasti seru dan tidak bisa diakhiri. Meski belum terlalu serius, Rafki sudah mulai mempertimbangkan Rea sebagai kekasih terakhir. Mungkin kelak menjadi calon istri. Kecintaannya terhadap teknologi membuat Rafki memilih kuliah di jurusan teknik komputer, hingga lulus cum laude sebagai sarjana dan langsung diterima bekerja di perusahaan teknologi multinasional. Karirnya melesat cepat. Dalam kurun waktu 3 tahun, ia telah dipercaya menjadi Business Information System Manager. Tidak ada yang salah dalam diri Rafki. Sejak kecil, ia telah dituntut untuk sempurna dalam segala hal. Fisik, otak, tingkah laku. Rafki tak boleh cacat, tak boleh salah. Rafki selalu menang, selalu unggul, tak boleh kalah. Setiap hari doktrin itu selalu terngiang-ngiang dalam pikiran Rafki. Barangkali karena itu jauh di lubuk hatinya, ia menyimpan kerinduan untuk menjadi lelaki yang memiliki kekurangan. Sampai Rafki bertemu Valen yang tak pernah menuntut apa-apa. Ia lebih banyak memberi daripada meminta. Dan Rafki merasa seperti kehilangan jati diri, tidak memahami dirinya sendiri. Hanya di depan Valen, ia merasa tak perlu tampil dibuat-buat. Hanya Valen yang bisa memahami semua celah dan cacatnya. Seumur hidupnya, belum pernah ia merasa begitu tentram memperlihatkan semua kelemahan dan kekeliruan. Kesalahan menjadi suatu kebenaran yang dimaafkan. Seperti saat ini, saat bersama Valen. Valen membenahi pakaian dan barang-barangnya sambil menangis. Memasukkan semuanya ke dalam koper tanpa dirapikan lagi. Aku harus pergi dari sini, sekarang, hari ini juga. Kamar ini menyimpan begitu banyak harapan dan kenanganku kepada Rafki. Tak mungkin aku sanggup berada di sini lebih lama lagi, seorang diri, kesepian. Kamar ini hanya akan mengingatkanku pada Rafki, merindukannya. Aku harus pulang ke Indonesia. Aku akan nekat ke bandara tanpa reconfirm tiket. Meskipun mendadak begini,
biasanya langsung ditolak atau diminta standby tanpa kepastian. Belum tentu tersedia kursi kosong di pesawat. Menunggu seharian di bandara pun aku tidak peduli, asalkan aku bisa pergi jauh dari Rafki, melupakan Rafki, mengenyahkannya dari pikiranku, dari hatiku. Sejak dulu aku tahu, cinta seperti ini tidak abadi, hanya menyakitkan hati. Karena itu aku tak pernah mau memulainya. Lebih baik aku menderita karena kesepian daripada kecewa seperti ini. Palen terus membatin dalam kesendiriannya. Valen sengaja tidak memanggil bellboy untuk membantunya membawakan koper ke bawah. Biar ia sendiri yang merasakan dan menanggung semua rasa sakit ini. Akibatnya, Valen sampai di lobi dengan napas tersengal-sengal. Bukan karena kopernya yang berat, tapi kesedihan membuat kondisi tubuhnya semakin lemah. Jika bertambah parah, barangkali ia membutuhkan suntikan insulin lagi. Valen berdiri limbung di depan meja resepsionis untuk check out. Ketika itulah, ia merasakan gerakan seseorang menghampirinya dari belakang. Ia memejamkan mata, mencoba melihat dengan nalurinya. Dengan mata tertutup begini, semuanya malah tergambar jelas. Ia mendengar desah napas yang begitu dikenalnya, mencium aroma tubuh yang begitu dihafalnya. Bukan dia, cuma ilusi batinnya. Valen menoleh juga ke belakang, menghentikan pertempuran di dalam batinnya, memastikan ia hanya berhalusinasi. Namun, ia melihat Rafki berdiri di sana, berwujud, bernyawa, bukan mimpi. Mereka berdiri berhadap-hadapan, laki-laki dan laki-laki. Hanya ada nada yang sama, instrumen yang sama. Tak bisakah mengumandangkan simfoni yang memukau? Aku mencintaimu, Raf, bisik Valen lirih, menelan tangis di tenggorokannya. Kalau aku melakukan semua itu kepadamu tadi malam, karena aku betul-betul mencintai dan memujamu. Lanjutnya lagi. Valen mencurahkan segenap perasaannya. Tak peduli lagi meski Rafki akan membentaknya, mendampratnya, atau bahkan menghajarnya. Ia hanya ingin Rafki tahu alasannya yang sebenarnya. Bukan untuk membela diri, tapi hanya supaya Rafki memahami dirinya. Bukannya marah, Rafki malah melingkarkan lengannya di pundak Valen, lembut, hangat. Ayo, ajak Rafki perlahan. Kita keluar dari sini. Kita tinggalkan semua kemewahan ini. Lanjut Rafki. Valen termangu di sekap rindu. Kemanapun kau ajak aku akan ikut, Raf, ucapnya pelan. Kita akan cari diri kita, Val, sahut Rafki dengan suara bergetar. Menghayati cinta seperti apa yang terjadi di antara kita. Lanjutnya lagi. Rafki menatap Valen sungguh-sungguh. Baru sekali ini, ia berani berlama-lama memandangi Valen, mengagumi semua keindahan yang terlukis di sana. Kutemukan pagi di rona wajahmu, kutemukan malam di kelam rambutmu, kutemukan kehidupan dalam dirimu. Memilikimu, aku memperoleh seisi dunia.